Patrick Kluivert resmi dipecat. Haruskah Erick Thohir mundur? Kekecewaan itu terasa menusuk, pedih dan mendalam. Impian melihat Garuda terbang di Piala Dunia 2026 harus kembali kandas di tengah jalan setelah perjuangan panjang yang sesekali menjanjikan harapan. Suara-suara di media sosial pun sontak meninggi, memantul di setiap lini masa, menyuarakan satu aspirasi. Patrick Kluivert dan tim kepelatihan harus dipecat. Aspirasi tak terbendung hingga PSSI pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan kontrak kerjasama dengan Patrick Kluivert. Meskipun aspirasi mayoritas warga bola Indonesia sudah dipenuhi, namun sebagian tampaknya masih belum puas. Aspirasi berikutnya adalah Erick Thohir out. Ia diminta mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kegagalan betapapun tipisnya memang selalu menuntut pertanggungjawaban. Bagi sebagian besar supporter yang haus prestasi, kegagalan melangkah ke putaran akhir kualifikasi Piala Dunia adalah titik balik yang membenarkan tuntutan reformasi kepemimpinan. Kebijakan pergantian pelatih Sintayong di tengah turnamen krusial misalnya menjadi salah satu keputusan kontroversial yang kini dijadikan amunisi utama bagi para pengkritik. Mereka berpendapat jika target tertinggi gagal dicapai, maka sudah seharusnya sang nahkoda meletakkan jabatannya sesuai dengan prinsip profesionalitas. Namun di tengah gelombang tuntutan tersebut, muncul pertanyaan besar yang sering terabaikan oleh emosi sesaat. Pertanyaan ini bukan untuk membela kegagalan, melainkan untuk menjaga akal sehat dan momentum perbaikan yang sudah dibangun. Jika Erick Thohir mundur, lalu siapakah sosok yang benar-benar siap menggantikannya? Jika memang ada sosok yang sepadan atau bahkan lebih baik, semua fans timnas pasti setuju untuk mengganti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Harus diakui, terlepas dari hasil akhir di kualifikasi Piala Dunia, masa kepemimpinan mantan pemilik Inter Milan ini telah membawa perubahan signifikan yang tidak bisa dikesampingkan. Pertama, jaringan internasional yang kuat. Erick Thohir dengan latar belakang bisnis dan olahraga globalnya seperti Inter Milan, DC United, hingga kepemilikan klub basket NBA, memiliki akses langsung ke pemangku kepentingan sepak bola dunia. Hal ini terbukti dari langkah-langkah nyata seperti kedatangan timnas Argentina di Indonesia pada FIFA Matchday misalnya, serta percepatan program naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang berkompetisi di liga-liga Eropa. Jaringan ini adalah modal vital untuk menaikkan kelas sepak bola Indonesia di mata global. Sesuatu yang sangat langka dimiliki oleh figur-figur olahraga nasional sebelumnya. Kedua adalah soal visi fundamental sepak bola nasional. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mulai menyentuh isu-isu struktural. Penggunaan video assistant referee atau VAR di Liga 1 dan Liga 2 misalnya, meskipun masih menuai pro dan kontra dalam implementasi, adalah langkah maju menuju kompetisi yang lebih profesional dan minim kontroversi. Selain itu, inisiasi audit keuangan PSSI oleh firma independen menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang bersih, sebuah fondasi yang telah lama kropos. Ketiga, momentum prestasi timnas usia muda dan senior. Dalam kurun waktu yang singkat, PSSI dinilai berhasil memutus puasa emas SEA Games selama 32 tahun dan timnas senior berhasil menembus babak 4 besar Piala Asia. Seluruh tim nasional putra dari senior hingga kelompok umur lolos ke putaran final Piala Asia. Ini menunjukkan adanya peningkatan level kompetitif dan konsisten, membuat Indonesia tidak lagi sibuk di level ASEAN, melainkan naik kelas ke Asia. Karenanya kembali ke pertanyaan mendasar,
Adakah figur yang kini beredar di lingkaran sepak bola Indonesia atau tokoh publik yang memiliki paduan kualitas minimal setara dengan Erick Thohir? Seorang ketua umum PSSI saat ini tidak hanya dituntut mengerti teknis di lapangan, tetapi juga harus menjadi negosiator ulung di tingkat FIFA dan AFC. Mampu meyakinkan investor, memiliki kapabilitas manajerial sekelas korporasi besar, dan berani mengambil langkah-langkah struktural yang menyakitkan untuk membersihkan federasi. Tuntutan mundur adalah bentuk kritik keras yang sah dalam demokrasi sepak bola. Namun, jika tuntutan itu terpenuhi, mampukah kita menghindari kemunduran ke era PSSI yang hanya fokus pada politik domestik, mengabaikan jaringan global, dan kembali abai terhadap tata kelola yang transparan? Jika Erick Thohir pergi, adakah sosok dengan rekam jejak yang sama, jaringan lobi setingkat menteri, dan visi reformasi struktural yang sama kuatnya, siap untuk mengambil alih tongkat estafet ini tanpa menjerumuskan sepak bola Indonesia ke lubang yang lebih dalam? Itulah tantangan sesungguhnya yang harus dijawab. Jika tidak menemukan jawaban, maka kita masih bisa memberikan kesempatan kepada Erick Thohir untuk memenuhi target awalnya, yakni membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Wassalam.